Bab 1433. Dua cahaya emas. Ini adalah perpaduan fase transendensi yang ditinggalkan oleh generasi leluhur. Pikiran yang mengganggu telah dihilangkan, dan tidak akan mendeteksi kemampuan utamamu. Obedkin melepaskannya seperti yang diinstruksikan, sambil tidak lupa untuk mengingatkan Erikin. Us. Ada suara raungan lain, dan batu giok itu menyala dengan cahaya keemasan, menutupi seluruh tubuh Obedkin. Setelah sekitar 3 napas cahaya keemasan ini berkumpul dan berputar, dan giok kembali ke keadaan semula lagi. Tidak ada hasil. Erikin berjalan ke samping Obedkin, dan bertanya. Dulu ada, tapi kemudian klan mengetahui, bahwa pengumuman langsung hasilnya akan mempengaruhi emosi anggota klan dalam penilaian dan mempengaruhi kinerja di masa depan, jadi hanya orang di luar yang bisa melihatnya. Tapi ketika keluar nanti, aku akan mengetahuinya. Obedkin menjelaskan, dan pada saat yang sama dia melihat Erikin berjalan ke batu giok, dengan sedikit penasaran. Erikin ini mungkin berasal dari kota perbatasan, jika tidak, dia tidak mungkin sama sekali tidak mengerti tentang isi penilaian. Anggota klan perbatasan seperti ini, semuanya dieliminasi oleh keluarga inti, seharusnya dasar kultivasinya tidak akan terlalu tinggi. Sambil berjalan, Erikin juga mengambil keputusan. Menyembunyikan diri, sering dia gunakan sebelumnya. Tapi kali ini dia tidak akan menyembunyikan diri. Erikin tidak tahu pentingnya penilaian ini, tetapi juga ada yang ingin dicapainya. Ini menguji garis keturunan, sekaligus juga akan menguji kultivasi. Aku tidak hanya mewakili namaku sendiri. Aku kembali dari luar, untuk mewakili ibuku Emizou, mewakili ayah, mewakili saudara-saudara. Jika peringkatnya buruk, bukan hanya dirinya yang akan malu. Jadi dalam tes ini, dia tidak akan menahannya, dan harus menggunakan semua kekuatannya. Beritahu keluarga Qin, dirinya sebagai anak Kaisar Qin dan Emizou, dalam hal apapun, dia sama sekali tidak lebih lemah daripada jenius yang tumbuh di klan. Menekan telapak tangannya ke cetakan telapak tangan, Erikin tiba-tiba melepaskan pikirannya. Membiarkan cahaya keemasan bisa mendeteksi seluruh tubuhnya. Di atas batu giok, suara raungan terdengar lagi. Obedkin memperhatikan dari samping, batu giok itu tiba-tiba bergetar beberapa kali, dan kemudian cahaya keemasan yang kuat mengalir ke tubuh Erikin. Intensitas cahaya ini 10 kali lebih besar daripada Obedkin pada saat itu, dan itu sama mempesonanya seperti matahari yang terik. Sangat disayangkan sebelumnya Obedkin menutup matanya selama tes, dan tidak menyadari hal ini. Tapi ketika batu giok itu bergetar, dia merasakannya. Ketika dirinya diuji, giok itu sepertinya tidak bergerak, tetapi dia juga tidak tahu apakah itu berarti hal baik atau buruk. Tapi itu seharusnya menjadi hal yang baik, tampaknya saudara ini sedikit berbakat. Obedkin sedikit mengubah pendapatnya. Semakin panjang selubung cahaya keemasan, biasanya berarti kultivator memiliki fondasi yang lebih kuat. Aku ingat cahaya keemasan dari tubuhku bertahan selama 3 tarikan napas. Lihatlah Erikin ini. Di depan batu giok, hati Erikin juga tergerak. Ternyata yang diuji oleh batu giok ini adalah sumber energi. Tepat setelah cahaya keemasan masuk, Erikin menyadari bahwa ruang sumber energi di dalam laut kesadaran dirinya, merasakan kekuatan ini, melepaskan semua bintang sumber energi. Cahaya keemasan mengalir, seperti ikan yang berenang, melewati sumber energi, dengan sangat hati-hati, seperti sedang memeriksa apakah sumber energi tersebut ada melakukan kecurangan. 5 napas, 8 napas, 10 tarikan napas. Obedkin benar-benar tercengang. Dia berpikir jika kultivasi Erikin bagus, paling-paling juga sama level dengan dirinya, tetapi waktu ini sudah 3 kali lipat lebih lama darinya. Di luar tubuh Erikin, cahaya keemasan terus berkedip, tidak menunjukkan tanda-tanda memudar.
Apakah ini berarti sumber energi yang dimiliki oleh Eric Kin beberapa kali lebih besar dari miliknya? Tetapi jenius terkuat dari keluarga Qin juga sumber energi level 10. Setelah 15 tarikan napas penuh, Obed Qin menyaksikan cahaya keemasan memudar, dan Eric Kin sadar kembali, dia benar-benar lemas dan tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin mengatakan, mungkinkah tes giok ini sudah rusak? 15 napas penuh, kenapa dirinya belum pernah mendengar ada orang yang melakukannya? Saudaraku, berapa banyak sumber energi yang kamu miliki? Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, maka lupakan saja. Obed Qin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada puluhan kali. Eric Kin tersenyum. Puluhan sumber energi. Umurmu masih begitu muda. Setelah mendengar, Obed Qin menelan ludah dan merasa kakinya sedikit lemas. Bakat anggota keturunan ini terlalu menakutkan. Apa yang akan diuji di level selanjutnya? Ikuti orang tua ini di belakang. Obed Qin tahu betapa berbakatnya Eric Kin, sikapnya jelas jauh lebih antusias. Keduanya mengikuti orang tua yang melayang di udara dan memasuki ruangan sebelah. Ruangan itu sangat besar, bagian dalamnya ditutupi dengan pola susunan yang memancarkan cahaya terang. Dan di atas langit, penuh dengan bola kecil bersih padat, melayang di udara, dan terlihat sangat aneh. Tutup matamu, perhatikan baik-baik, lalu coba kendalikan bola roh ini. Orang tua itu berkata lagi. Dan tepat ketika Eric Kin dan pemuda itu menjalani penilaian. Di gedung leluhur, orang tua sedang berbicara dengan Paman Rui dan Nana Qin. Tiba-tiba, ekspresi orang tua itu berubah. Paman Rui juga berhenti berbicara. Mereka bertiga melihat ke tempat penilaian. Duar. Mereka bertiga terkejut melihat cahaya yang meroket tiba-tiba meletus di atas aula penilaian. Cahayanya begitu menyilaukan, melesat langsung ke langit, dan bertahan untuk waktu yang lama. Cahaya ini, warna hijau mewakili kualifikasi rata-rata, ungu berarti kualifikasi kelas 1, dan emas. Guru, apakah emas mewakili tingkat jenius? Paman Rui berkata dengan kaget. Bukan hanya itu, cahaya keemasan ini menjulang ke langit. Ini adalah jenius tingkat atas yang diakui oleh leluhur baru bisa mendapatkan penglihatan seperti ini, dan itu hanya muncul 13 kali dalam 1000 tahun ini. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, pemandangan menjadi sunyi sejenak. Hanya 13 kali dalam 1000 tahun, ini merupakan hasil penilaian pertama Eric Kin, dan itu level tertinggi. Sekarang tidak tahu, siapa orang ini? Eric Kin atau Obed Qin? Tidak mungkin anakku. Pria paruh baya yang menunggu di samping tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu dasar kultivasi Obed Qin ini, di keturunan ketiga dia bahkan tidak termaksud dalam tingkat 1, bagaimana dia bisa memiliki bakat seperti ini? Pasti kakak keempatku, Eric Kin telah diakui oleh leluhur di tingkat tertinggi. Hati Nana Qin merasa terkejut sekaligus senang. Duar. Ketika Nana Qin belum mengakhiri sukacitanya, terdengar suara ledakan lagi. Cahaya keemasan yang baru saja menghilang, muncul lagi, seperti air mancur, masih mengalir langsung ke langit. Mata orang tua itu tidak bisa menahan keterkejutan, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Guru, ini yang kedua. Penilaian pertama mendapatkan tingkat tertinggi, dan penilaian status kedua juga tingkat tertinggi. Paman Rui dengan bersemangat berkata, Ini luar biasa. Pria paruh baya itu juga sangat iri. Paman Rui berdiri di aula dengan melamun, mengamati cahaya keemasan yang menjulang tinggi, menyelimuti seluruh area dengan emas. Sudah berapa lama dirinya berada di aula penilaian ini? Sudah ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat dua gelombang cahaya emas yang menjulang muncul berturut-turut. Ujian pertama adalah pondasi,
Umumnya pondasi yang kokoh akan memperlambat kemajuan. Oleh karena itu, jika tingkat pertama mendapat cahaya emas, ada kemungkinan besar pada tes tingkat kedua hasilnya akan menjadi rata-rata. Tapi 2 gelombang cahaya Erikin menjulang ke langit berturut-turut. Berapa banyak orang yang pernah melakukannya? Orang tua itu bertanya. Dalam 1000 tahun, ini orang kelima. Suara Paman Rui bergetar. Kakakku sangat hebat. Nanakin berteriak dengan penuh semangat, tetapi ekspresi orang tua berambut putih itu terlihat dalam, dan hatinya merasa rumit. Menyesal, dia sangat menyesal sekarang. Ada 3 penilaian leluhur, semburan cahaya yang pertama itu artinya Erikin telah menyelesaikan penilaian pertama. Bersambung.